Polisi mengamankan 3 siswa yang diduga pelaku perundungan terhadap siswi SMP di Purworejo. Mereka ditangkap setelah laporan orang tua korban ke polisi terkait video aksi penganiayaan yang viral di media sosial. Polisi memeriksa 3 siswa yang menganiaya siswi di Purworejo, Jawa Tengah. Mereka merupakan teman satu kelas korban. Korban merupakan siswa di salah satu sekolah di Purworejo, Jawa Tengah. Siswi yang berinisial CA yang berkebutuhan khusus ini dianiaya hingga mengeluh perutnya sakit. Aksi penganiayaan itu sempat viral di media sosial dan melihat kondisi anaknya mengalami sakit, orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon tindak kekerasan terhadap siswi di Purworejo setelah video perundungan itu viral di media sosial. Ganjar memastikan kasus ini akan diusut tuntas polisi dan pihak sekolah. Warganet juga menyesali tindakan perundungan yang masih saja terus terjadi di Indonesia. Viral di media sosial, video 3 siswa SMP menganiaya seorang siswi di dalam ruang kelas. Video yang diunggah berbagai media sosial ini memperlihatkan 3 siswa SMP bersama-sama menganiaya seorang siswa SMP yang tengah duduk. Tampak ketiganya menganiaya dengan penuh kekuatan pria. Siswi yang memiliki berkebutuhan khusus yang dipukuli tampak diam saja sembari memegang perutnya yang terlihat kesakitan. Sementara ketiga siswa SMP tersebut senyum sumringah saat menganiaya siswi tersebut. Lalu bagaimana perkembangan kasus tersebut? Kita sudah tergabung dengan Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Mas. Pak Rizal, hingga saat ini bagaimana Pak perkembangan laporan kasus tersebut Pak? Baik, jadi semenjak dilaporkan kemarin terkait penanganan perkara ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 8 orang. 5 kemudian menjadi saksi dan 3 sudah kita tetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara. Baik, Pak Rizal, ini sesungguhnya seperti apa kronologis kasus perundungan ini Pak? Jadi terjadinya peristiwa ini adalah diawali dari ketika tersangka ini awalnya meminta uang kepada korban. Kemudian setelah itu korban melapor kepada gurunya. Dan kemudian dengan adanya laporan terhadap guru tersebut, ketiga tersangka ini mungkin tidak terima dan akhirnya mendatangi korban dan melakukan penganiayaan tersebut. Baik, apakah betul ini CA ini memang kondisinya seorang siswi yang berkebutuhan khusus? Sebetulnya itu tentu mesti ada pendalaman lagi ya, mungkin melalui pemeriksaan psikolog, karena ini terkait dengan apakah yang bersangkutan berkebutuhan khusus atau tidak ini belum bisa kita pastikan. Karena yang bersangkutan masih melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, sama seperti yang lain. Baik, Pak Rizal, dari pengakuan 3 orang tersangka ini sudah berapa kali mereka melakukan aksinya ini Pak? Informasi yang berkembang saat ini memang ketiga anak ini memang cukup dikenal nakal di sekolahnya. Apakah nanti ada korban-korban yang lain itu tentunya perlu pendalaman lagi ya. Ini masih kita lakukan proses pemeriksaan sampai dengan saat ini. Apakah sudah juga dimintai keterangan dari pihak sekolah Pak? Hari ini rencananya ada 5 saksi lagi yang akan kita periksa, diantaranya dari kepala sekolah, wali kelas maupun rekan-rekan daripada korban ini. Seperti itu. Tapi sejauh ini apa keterangan yang sudah didapatkan terkait kasus perundungan? Apakah dari pelaku? Seperti apa keterangannya? Ini terjadi seperti yang kita lihat ataupun viral di media sosial itu baru terjadi 1 kali ya sementara ini informasinya untuk di sekolah tersebut. Jadi kita dengan adanya kejadian tersebut kemudian melakukan proses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, Pak Rizal, pada saat kejadian benarkah ruang kelas sedang sepi? Bagaimana dengan respon teman-temannya yang lain Pak? Tidak adakah yang membela saat itu Pak? Pada saat itu sebetulnya sekitar jam 10 itu masih jam pelajaran. Namun demikian karena mungkin pelajaran sedang kosong atau tidak ada kegiatan belajar mengajar, kemudian ketiga orang tersebut masuk ke kelasnya korban dan akhirnya bisa terjadi peristiwa tersebut.
Apakah juga kasus ini akan nantinya ada pembinaan dari pelaku ataupun korban sendiri mengingat semuanya masih di bawah umur, Pak? Baik, kami sudah melakukan koordinasi, tentunya proses penanganan anak sebagai korban ataupun anak sebagai tersangka ini perlu pendampingan. Kami sudah koordinasikan dengan penasihat hukum, kemudian juga dari pihak walinya, kemudian bahkan dari dinas atau instansi terkait kami sudah komunikasi dengan bupati maupun kepala dinas pendidikan di Purworejo. Baik, terima kasih AKBP Rizal Marito, Kapolres Purworejo, Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.